Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang buku pedoman pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga. Buku ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin memiliki file buku ini, bisa langsung download di link deskripsi. Di buku ini dijelaskan tentang pengelolaan obat rusak kadaluarsa di rumah sakit, di puskesmas, klinik, kemudian di apotek, di toko obat, kemudian di tempat praktik mandiri bidan, kemudian di tempat dokter dan dokter gigi mandiri. Ya, pokoknya sudah lengkap manajemen limbahnya. Definisi dari limbah sendiri adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian untuk B3-nya, bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, atau komponen lain yang sifat konsentrasi atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan, dapat berupa limbah sitotoksik, limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah radioaktif, limbah kontainer, limbah dengan kandungan logam berat atau tinggi. Untuk pewadahan limbah ini pengelola limbah harus menyediakan wadah dilapisi dengan kantong plastik dengan warna berbeda disesuaikan dengan jenis limbah B3 medis sehingga mudah untuk pengangkutan limbah B3 dan diberi simbol biohazard. Logonya seperti ini ya. Logo simbol biohazard. Ini kalau plastik kuning ini sudah biasa kita temukan ya. Plastik kuning dengan logo biohazard. Ya, simbolnya itu ada tanda-tandanya. Kita pelajari dulu. Iya, kita perbesar dulu. Spesifikasi warna dan simbol kantong atau wadah limbah B3 medis ya. Untuk kode warna kuning ya yang biasa kita temui baik itu dalam bentuk plastik, kemudian dalam bentuk kardus atau safety box itulah ya, yang kuning. Itu jenis limbah yang dimasukkan atau ditaruh dalam wadah tersebut ada limbah benda tajam ya, seperti jarum, ya, siring atau sepet, kemudian pisau yang dapat menusuk atau menimbulkan luka baik yang telah digunakan atau belum. Kemudian bisa juga digunakan untuk jenis limbah infeksius. Untuk kemasan atau wadahnya ini kontainer plastik kuat dan anti bocor atau karton kuat dan tebal ya, biasanya safety box itu. Untuk yang limbah infeksius ini kontainer plastik kuat dan anti bocor sama. Kemudian limbah farmasi seperti obat rusak dan kadaluarsa itu kode warnanya coklat ya, wadahnya coklat, tidak kuning. Logonya itu juga sama, biohazard. Kemasan atau wadahnya itu juga sama, kantong plastik atau kontainer. Kemudian untuk kode warna ungu adalah limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik ini beda sendiri. Logonya atau simbolnya itu ada tulisan
sitotoksik, warnanya ungu. Kalau di plastik yang coklat maupun kuning itu ada logonya sama ya, biohazard. Pengangkutan internal limbah B3 medis termasuk limbah farmasi, pengangkutannya dilakukan di Fasiankes dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda dari sumber penghasil ke TPS dapat dilakukan 1 kali 24 jam atau ketika wadah sudah 3/4 penuh. Ya, ini tempat pembuangan sementara, tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya kita langsung saja ke penanganan limbah di rumah sakit. Ini dia manajemen limbah di rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan banyak limbah B3 medis dari setiap aktivitasnya, termasuk dalam kaitan dengan limbah farmasi berupa obat rusak dan kadaluarsa. Atas timbulan limbah ini, rumah sakit memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah farmasi. Pengelolaan limbah farmasi dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga berizin. Jadi kalau skalanya rumah sakit itu ya harus punya insinerator sendiri ya. Insinerator itu pembakaran pada suhu 1000 derajat Celcius. Kalau puskesmas itu biasanya masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk kategori limbah di rumah sakit ini adalah yang pertama limbah farmasi, limbah benda tajam, limbah infeksius, dan limbah patologi. Kemudian sediaan obat padat, contohnya ini tablet, kapsul, supo ini. Pokoknya semua obat yang sudah kadaluarsa itu dikeluarkan dulu dari bungkusnya. Sediaan obat padat dihancurkan dan dicampur dengan bahan limbah lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali. Pastikan partikel debu tidak dilepaskan ke udara. TPS dan limbah B3 di rumah sakit. Untuk sediaan cair dan semi padat, sirup, kemudian cairan obat luar, krim, gel itu periksa apakah terdapat endapan di botol. Jika ada endapan atau obat mengental, tambahkan air kocok dahulu untuk melarutkan. Tuang cairan dan sediaan semi padat ke dalam wadah sehingga bercampur dengan limbah lainnya agar tidak dapat digunakan kembali. Limbah cair kemudian dapat dibuang menuju ipal. Ya, kembali lagi kalau di rumah sakit ini sudah kelasnya sudah tinggi ya, sudah punya ipal sendiri. Ipal ini adalah instalasi pengelolaan air limbah. Sediaan cair yang mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam selama beberapa minggu, baru kemudian dibuang menuju ipal. Untuk menghilangkan penyalahgunaan bekas wadah botol berupa botol plastik, botol kaca, tup, itu dibuang dengan cara menghilangkan semua label. Labelnya itu juga dicopoti atau dengan cara merusak wadahnya agar tidak bisa digunakan kembali. Obat cair atau padat dalam ampul atau vial. Untuk ampul ini atau vial ini dibuka dan isinya dimasukkan dalam wadah. Ampul dan vial harus dibuang di wadah limbah B3 medis. Obat cair atau padat dalam ampul atau vial mengandung antibiotik harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu, baru kemudian dibuang menuju ipal. Penanganannya harus menggunakan APD berupa masker
sarung tangan sebagai tindakan keamanan, dan mengurangi risiko cedera dari benda tajam. Ampul tidak boleh dibakar atau diinsinerasi karena akan meledak. Obat berupa inhaler, inhaler atau aerosol. Obat dengan formulasi berbentuk inhaler atau aerosol harus dikeluarkan atau disemprotkan perlahan ke dalam air untuk mencegah tetesan obat memasuki udara. Cairan atau padatan inhaler yang dihasilkan disimpan dalam wadah yang sesuai. Pastikan wadah inhaler atau aerosol sudah kosong. Kemasan inhaler maupun aerosol jangan dilubangi atau digebengkan atau dibakar karena mudah meledak. Selanjutnya yang keenam adalah limbah sitotoksik atau obat anti kanker. Obat sitotoksik atau obat anti kanker harus dipisahkan dengan sediaan farmasi lain dan disimpan serta dikumpulkan pada wadah khusus. Wadahnya plastiknya itu berwarna ungu. Wadah atau kontainer harus berdinding keras dengan dilengkapi plastik berwarna putih atau coklat di dalamnya. Diberi simbol sitotoksik dengan penandaan dan informasi jelas. Obat anti kanker atau sitotoksik pembuangannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan pemusnahan harus melalui metode enkapsulasi, waste inersization, sterilisasi atau menggunakan insinerator suhu tinggi. Kemudian untuk metode enkapsulasi bisa dilakukan dengan memasukkan limbah sitotoksik ke dalam plastik atau logam 3/4-nya, lalu sisa ruang pada wadah diisi dengan busa plastik atau plastik foam, semen, pasir, atau tanah liat. Obat anti kanker atau sitotoksik tidak boleh dibuang ke ipal, tidak boleh campur dengan ipal atau dikubur di tanah secara langsung, kecuali sudah dienkapsulasi. Obat anti kanker atau sitotoksik tidak boleh dihancurkan dengan menggunakan autoklaf maupun gelombang mikro. Selanjutnya adalah vaksin rusak atau kadaluarsa. Pisahkan vaksin yang tidak dapat digunakan di dalam unit penyimpanan yang diinginkan. Beri label dengan tanda jangan digunakan karena sudah rusak atau kadaluarsa. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang diduga merugikan laporan jenis paparan durasinya. Simpan vaksin di unit penyimpanan dingin sampai instruksi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan. Laporkan vaksin yang sudah kadaluarsa ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Obat rusak kadaluarsa dalam benda tajam, misal prefilled insulin, insulin pen. Limbah benda tajam dikumpulkan, baik yang telah terkontaminasi atau tidak. Isi obat dikeluarkan mengikuti kaidah pengelolaan obat bentuk padat, setengah padat maupun cair. Tempatkan pada kontainer yang tidak tembus untuk limbah benda tajam. Misalnya ini jarum Kalau pakai plastik kan mesti tembus jarumnya. Sedangkan untuk limbah lain ditempatkan dalam kantong plastik berwarna coklat atau putih. Kemudian beri label peringatan bagian luar kantong. Gas medis dalam wadah bertekanan. Gas medis dalam tabung tabung gas yang 1 liter, 3 liter sampai 10 liter yang telah kadaluarsa dikumpulkan, diberi label jangan digunakan, lalu disimpan pada tempat khusus. Beberapa gas medis tidak memiliki tanggal kadaluarsa, namun tabung penyimpanannya memiliki masa pakai. Seluruh tabung harus dikembalikan ke produsen. Itu adalah manajemen limbah farmasi di rumah sakit. Kita lanjut ke manajemen limbah farmasi di puskesmas dan klinik. Kategorinya adalah limbah farmasi, kemudian limbah benda tajam dari SPET, kemudian limbah infeksius. Sediaan obatnya sama, tablet, kapsul itu kaidahnya sama. Kalau
Sediaan obatnya ini kalau sudah kadaluarsa harus dikeluarkan dari bungkusnya. Klinik yang belum mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga, obat sediaan padat dalam jumlah sedikit dibuka kemasannya, digerus, selanjutnya dilarutkan dengan air, kemudian dibuang ke dalam wastafel. Berarti bisa ya kalau jumlah obatnya itu sedikit, tidak usah menggunakan pihak ketiga. Obat dalam bentuk padat ini dikeluarkan dari bungkusnya, digerus, kemudian dilarutkan dengan air, kemudian dibuang ke wastafel. Seluruh kemasan primer dihancurkan dengan cara disobek atau dicacah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah non-medis. Untuk sediaan cair dan semi padat ini sama ya, menggunakan IPAL. Bila puskesmas tidak memiliki IPAL, maka limbah cair dapat dibuang melalui wastafel atau WC. Ini vial sama, aerosol juga sama. Ya, intinya sama lah dari sediaan farmasi lainnya itu. Kita lanjut ke manajemen limbah farmasi di apotek dan toko obat. Apotek dan toko obat dapat menjadi sumber timbulan obat rusak dan kadaluarsa sebagai limbah farmasi. Ya, sediaannya juga sama ya, tablet, kapsul, supus itu dikeluarkan dari wadahnya, kemudian dihancurkan. Untuk sediaan obat padat antibiotik, penghancuran harus ditambahkan cairan asam dan basa dihancurkan menggunakan metode enkapsulasi. Ini gambar contoh penyimpanan obat kadaluarsa. Obat cair atau padat dalam ampul vial ya, ini sama, obatnya harus dikeluarkan dulu, kemudian label dari vial ampulnya itu diambil ya, kalau ada labelnya itu. Buat berupa inhaler dan aerosol juga sama, dikeluarkan isinya, kemudian obat rusak dalam dan kadaluarsa dalam benda tajam, misalnya sepet ini ya. Iya, intinya sama ya kalau pengelolaan limbah obat itu. Selanjutnya adalah manajemen limbah farmasi di tempat praktik mandiri bidan ya. Bidan yang praktek mandiri itu bisa membawa obat. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, balita. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan limbah di bidan praktek mandiri? Kategori limbahnya adalah limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah farmasi. Ya, ini sama dengan di apotek, sama juga di puskesmas. Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan pojok limbah cair atau sepulhuk. Untuk sediaan obat padat, tablet, kaplet, kapsul ya, prinsipnya itu juga sama, dikeluarkan dari kemasan primer. Kalau jumlahnya sedikit, dibuka dari kemasannya, digerus, selanjutnya dilarutkan dengan air, kemudian dibuang ke dalam wastafel. Untuk sediaan cair sirup, ini juga prinsipnya sama. Kalau jumlahnya itu sedikit, tambahkan air untuk yang sudah kental sirupnya, kemudian diocok-ocok, kemudian dibuang ke wastafel atau WC.
Untuk obat cair pada dalam ampul atau vial dibuka dan isinya dimasukkan ke dalam wadah. Ampul atau vial harus dibuang wadah limbah benda tajam. Penanganannya harus menggunakan APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Ampul tidak boleh dibakar karena akan meledak. Ini selanjutnya adalah manajemen limbah farmasi di praktek dokter dan dokter gigi mandiri. Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Untuk pengelolaan limbahnya tersebut, kategori limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi. Ini tambahannya adalah limbah patologi. Pemilahannya disesuaikan dengan penggunaan wadah tertutup serta simbol dan labelnya. Limbah benda tajam harus ditempatkan pada safety box yang warnanya kuning. Kemudian limbah medis lunak dengan bak sampah dan kantong plastik warna kuning ya. Limbah medis tajam dengan bak sampah kantong plastik warna kuning untuk jarum suntik ditempatkan di safety box warna kuning yang bentuknya kardus ya. Kalau plastik nanti ya tembus. Ya, begitu saja untuk praktek dokter gigi mandiri. Sedikit ya beda dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya adalah manajemen limbah farmasi di rumah tangga. Ini maksudnya di masyarakat. Program ya, dikarenakan adanya dampak terhadap kesehatan lingkungan, manajemen limbah farmasi di rumah tangga dapat dilakukan melalui program pengembalian obat sisa ke pelayanan farmasi komunitas seperti apotek, klinik, dan layanan kesehatan umum seperti puskesmas yang disebut dengan take back program. Pada 2019, Badan POM telah meluncurkan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar, di mana pada saat itu dapat 1000 apotek yang bekerja sama dalam program untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembalikan obat kadaluarsa yang dimiliki ke apotek. Kedepannya, untuk mendukung keberlanjutan program, perlu adanya regulasi sehingga apotek dapat menyediakan drop box pengembalian obat rusak dan kadaluarsa dari masyarakat. Iya, begitulah. Ini contoh penanganan pembuangan obat yang tidak terpakai, rusak, dan kadaluarsa di rumah tangga. Digerus, kemudian dilarutkan. Peran pemerintah pada pengelolaan limbah farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga. Ya, kita lanjut saja. Sudah sampai halaman 66. Ini ada 75 halaman, sudah sampai bab. Ya, selesai. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.